warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Rahma Oktaviana. saya Jessica Patricia Sulalai. Saya Catherine Monica Anggraini. Saya Muhammad Ridho Kurniawan. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang Limit fungsi aljabar. Pengisian tempat atau filling slot dan vektor. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk Di like, komen, Dan share. and subscribe. selamat menyaksikan. Limit fungsi aljabar. Kata limit berasal dari bahasa Inggris berarti mendekati atau hampir. Sesuai dengan kata mendekati, jika dikatakan X mendekati A, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai A, tetapi X tidak sama dengan A. Untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol berikut. Bentuk umum dari limit. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Menghitung limit dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Dan yang ketiga, metode perkalian sekawan. Pada materi kali ini, kami akan menggunakan metode perkalian sekawan. Perkalian sekawan. Perkalian dengan akar sekawan dilakukan jika dalam pengerjaan limit fungsi aljabar ditemukan bentuk akar. Tahap pertama yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu limit adalah dengan mensubstitusikan X sama dengan C ke Fx. Contohnya, limit X mendekati 16, akar X dikurang 4 per X dikurang 16, sama dengan limit X mendekati 16, 4 dikurang 4 per 16 dikurang 16, sama dengan 0 per 0. Dengan melalui cara substitusi, ternyata nilai limit tersebut tidak terdefinisi atau merupakan bentuk tak tentu. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai limitnya harus menggunakan metode lain. Jika diperhatikan pada contoh di atas, Fx terdapat bentuk akar, yaitu akar X dikurang 4, sehingga dapat menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan. Catatan, bentuk sekawan dari A ditambah akar B adalah A dikurang akar B. Bentuk sekawan dari A dikurang akar B adalah A ditambah akar B. Limit X mendekati 16, akar X dikurang 4 per X dikurang 16 sama dengan limit X mendekati 16, akar X dikurang 4 per X dikurang 16. Kita kalikan sekawan. Karena di sini negatif, maka dia berubah menjadi positif. Maka, akar X dikurang 4 per X dikurang 16 dikali akar X ditambah 4 per akar X ditambah 4. Limit X mendekati 16, akar X dikali akar X sama dengan X, min 4 dikali 4 sama dengan min 16. X dikurang 16 per dalam kurung X dikurang 16 dalam kurung akar X ditambah 4. Karena dia sama, maka kita coret. Hasilnya menjadi limit X mendekati 16, 1 per akar X ditambah 4. Limit X mendekati 16, 1 per akar X ditambah 4. Karena limit X mendekati 16, maka X-nya kita rubah menjadi 16. 1 per akar 16 ditambah 4. Akar dari 16 adalah 4, maka 1 per 4 ditambah 4. Hasilnya 1 per 8. Aturan pengisian tempat filling slot. Aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggris disebut filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Misalkan ada N tempat tersedia dengan P1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, P2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Pn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N, sehingga banyaknya cara mengisi tempat P1, P2, seterusnya hingga Pn.
P1 dikali P2 dikali seterusnya dikali Pn. Metode ini merupakan bentuk umum dari aturan perkalian. Dari angka 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 4 angka yang sama. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih besar dari 4000 adalah contoh angka yang dapat digunakan adalah 7432, 4783, dan 8432. Sedangkan angka yang tidak boleh digunakan adalah 3428, 2473, dan 3247. Kenapa angka-angka tersebut tidak dapat digunakan? Karena di soal diminta angka lebih besar daripada 4000, sedangkan angka-angka tersebut lebih kecil daripada 4000. Bilangan lebih besar dari 4000 yang bisa dipakai sebagai ribuan yaitu 4, 7, 8, dan 9. Dua, 3, 4, 7, 8, dan 9. Angka 2 dan 3 kita coret, jadi totalnya ada 4 angka. Maka, angka yang mendapati ribuan, totalnya ada 4 angka. Untuk ratusan bisa dipakai 6 angka yang diketahui. Karena di soal tidak ada diminta angka yang berbeda, jadi boleh berulang. Misal di ribuan kita ambil angka 7, berarti untuk satuan boleh mengambil angka 7. Contoh angka yang dapat digunakan 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Totalnya ada 6 angka. Maka, angka yang menempati ratusan ada 6 angka. Di ribuan sudah diambil satu angka yaitu 7, dan di ratusan misal kita ambil angka 4, untuk puluhan boleh lagi 7 dan 4 dipakai angkanya, atau boleh sama. Contoh angka yang dapat digunakan 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Totalnya ada 6 angka. Maka, angka yang menempati puluhan ada 6 angka. Di ribuan, ratusan, dan puluhan sudah diambil angka 7, 4, dan misalnya di puluhan angka 2. Maka untuk satuan angka 7, 4, dan 2 boleh dipakai lagi. Contoh angka yang dapat digunakan yaitu 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Totalnya ada 6 angka. Maka, angka yang menepati satuan adalah 6 angka. Pada ribuan terdapat 4 angka, yaitu 4, 7, 8, dan 9. Sedangkan di ratusan terdapat 6 angka, yaitu 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Di puluhan juga terdapat 6 angka, yaitu 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Begitu juga dengan satuan, terdapat 6 angka, yaitu 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang lebih besar dari 4000 adalah 4 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 864 bilangan. Vektor. Operasi vektor di R². Penjumlahan dan pengurangan vektor di R².
Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Jika vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah. Perkalian skalar dua vektor di R kuadrat. Perkalian skalar vektor A dan vektor B dilakukan dengan mengalihkan panjang vektor A dan panjang vektor B dengan kosinus theta. Sudut theta yang merupakan sudut antara vektor A dan vektor B. Sehingga vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Diketahui vektor A sama dengan 2T vektor I ditambah 3 vektor J ditambah 2 vektor K. Vektor B sama dengan min T vektor I ditambah 2 vektor J dikurang 4 vektor K. Dan vektor C sama dengan 3T vektor I ditambah T vektor J ditambah vektor K. Jika vektor dalam kurung vektor A ditambah vektor B tegak lurus vektor C, maka nilai 3T adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan 2T, 3, 2 ditambah min T, 2 min 4 sama dengan T, 5 min 2. Karena vektor A ditambah vektor B tegak lurus vektor C, maka dalam kurung vektor A ditambah vektor B dikali vektor C sama dengan 0. T 5 min 2 dikali 3T, T 1 sama dengan 0. Jadi, 3T pangkat 2 ditambah 5T dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi dalam kurung 3T dikurang 1 dalam kurung T ditambah 2. Hasilnya T sama dengan 1/3, T sama dengan min 2. Sehingga nilai 3T yang mungkin adalah 3T pertama sama dengan 3 dalam kurung 1/3 sama dengan 3/3 hasilnya 1. Atau 3T kedua sama dengan 3 kita kalikan min 2, hasilnya min 6. Sekian video pembahasan dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.